Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Yuniar Jauhari STH. Ajakan beribadah. Tuhan telah menyatakan kasih setia-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan manusia, secara khusus bagi umat-Nya yang telah diselamatkan. Saat ini, sebagai ungkapan syukur, kita datang beribadah di hadapan Tuhan dalam kerinduan dan kesediaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdiri sebagai pernyataan kesediaan kita untuk beribadah dan menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya yang akan diberitakan bagi kita. Pujilah Tuhan yang Maha
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Doa hari ini. Allah Bapa yang rahmani, Sang Pencipta, Pemelihara dan Pemberi kehidupan, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang tak berkesudahan dan rahmatmu yang tiada pernah ada habisnya, selalu baru setiap pagi. Bukti nyata atas rahmat-Mu yang besar adalah ketika Allah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia, menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa, dan bahkan menyelamatkan seluruh ciptaan-Mu dari kebinasaan kekal. Saat ini kami datang merendahkan diri untuk beribadah kepada Allah Tritunggal yang Esa, menyatakan syukur kami kepadamu, ya Allah yang telah menyatakan rahmat yang tiada pernah habis di sepanjang kehidupan kami. Namun kerendahan hati kami mengakui bahwa kasih dan kesetiaan-Mu yang besar kepada kami sering kami balas dengan ketidaktaatan kepada firman dan kehendak-Mu, serta ketidaksetiaan kepada Tuhan yang kami tunjukkan lewat kehidupan dalam dosa. Oleh sebab itu kami memohon, ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sehingga kami dijauhkan dari murka-Mu
dan menerima kasih dan rahmat-Mu besar. Ajarlah kami untuk hidup di dalam-Mu, ya Allah, agar kami hidup dalam kebenaran dan menyatakan kasih-Mu serta mewujudkan damai sejahtera Yesus Kristus di sepanjang kehidupan kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali bersekutu, beribadah bersama Tuhan. Tuhan berkenan menjumpai kami umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan penuh semangat walaupun banyak tantangan dan pergumulan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi
pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itulah adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab hari ini Rasul Paulus berbicara tentang satu hal yang menarik. Apa hal yang menarik yang dibicarakan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13? Rasul Paulus berbicara tentang suatu rahasia Allah yang tersembunyi, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Pertanyaannya adalah, rahasia macam apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sebagai rahasia Allah yang tersembunyi, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia? Rahasia macam apa yang dimaksudkan? Ibu bapak dan saudara-saudara, rahasia Allah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus yang ditujukan bagi semua orang berdosa. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah mempersatukan semua orang di dunia tanpa pandang bulu untuk mendapatkan kesempatan menerima keselamatan. Itulah rahasia Allah yang selama ini tersembunyi, yang pada angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Namun Paulus mengatakan dalam surat Efesus bahwa rahasia Allah yang tersembunyi itu, rahasia tentang karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, yang tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, sekarang telah disingkapkan, dinyatakan, dibuka di dalam Roh Kudus, dan rahasia itu dibuka, disingkapkan kepada para rasul, para nabi, termasuk kepada Rasul Paulus melalui wahyu.
Karena yang tersembunyi itu sudah disingkapkan, maka Rasul Paulus dipercayakan oleh Allah untuk memberitakannya kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua orang, termasuk orang-orang yang bukan Yahudi, mengetahui bahwa orang-orang yang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Hal itu harus ditegaskan oleh Rasul Paulus karena jemaat Efesus sebagian besar adalah orang-orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah kepada berhala dan dewa-dewi. Dewi yang sangat populer di kota Efesus adalah Dewi Artemis, dewi yang diyakini dapat memberikan kesuburan bagi tanah. Dan sepertinya jemaat di Efesus yang dahulu adalah orang-orang yang menyembah berhala dan kemudian mengenal Yesus Kristus. Mereka pernah mendengar bahwa keselamatan dari Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi saja, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mengalami keselamatan. Ibu bapak dan saudara-saudara, asal kita tahu saja, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat eksklusif. Mereka mempunyai anggapan bahwa hanya merekalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan Allah. Sedangkan orang-orang lain yang bukan Yahudi adalah orang-orang yang akan dihukum dan dibinasakan oleh Allah. Sikap eksklusif orang Yahudi itu tampak dalam kitab Yunus, salah satu kitab di Perjanjian Lama. Sebagaimana kita tahu bahwa Yunus diutus ke Niniwe oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan sehingga Niniwe diluputkan dari hukuman Allah. Namun apa yang dilakukan Yunus? Ketika Allah menghendaki ia memberitakan pertobatan kepada Niniwe, Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Mengapa dia melarikan diri ke Tarsis? Bukan karena dia malas untuk melaksanakan tugas itu. Yunus melarikan diri ke Tarsis karena menurut Yunus, Tuhan tidak patut menyelamatkan Niniwe. Yunus menganggap bahwa Niniwe ini pantas mendapatkan hukuman Tuhan, pantas dibinasakan oleh Tuhan karena mereka bukan umat Tuhan. Dan ketika Yunus akhirnya tidak bisa mengelak dan akhirnya dia tetap pergi ke Niniwe dan akhirnya Tuhan membatalkan hukuman bagi Niniwe karena penduduk Niniwe rupanya bertobat. Bagaimana reaksi Yunus? Kalau kita membaca di kitab Yunus, di situ Yunus marah kepada Tuhan. Kenapa dia marah? Karena menurut anggapan Yunus, Niniwe yang bukan umat pilihan Allah ini seharusnya tidak layak mendapatkan pengasihan Tuhan. Seharusnya tidak layak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Namun ternyata Tuhan mengasihi Niniwe
Dan itu mau menyatakan bahwa Tuhan mengasihi bukan hanya orang-orang Israel, tapi Tuhan mengasihi semua bangsa-bangsa, termasuk bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dan karena orang-orang Yahudi sering bersikap eksklusif, mereka kemudian membangun tembok-tembok yang memisahkan antara mereka dengan orang yang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi dianggap sebagai orang-orang yang pantas mengalami hukuman Allah, sedangkan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dipilih, diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan, yang pantas menerima keselamatan dari Tuhan. Orang-orang Yahudi membangun tembok-tembok itu. Namun dalam surat Efesus, Paulus mau menegaskan bahwa di dalam Kristus yang menyelamatkan dunia dan manusia yang berdosa, tidak ada lagi tembok yang memisahkan di antara manusia. Tidak ada lagi tembok yang menyekat antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, tembok-tembok yang memisahkan manusia itu dirobohkan, dan semua orang di dunia dipersatukan dan mendapat kesempatan untuk mengalami keselamatan. Dan Rasul Paulus juga menambahkan bahwa di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dengan tegas mau ditekankan bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus sebenarnya ditujukan bagi semua orang berdosa, bukan hanya bagi orang-orang Yahudi. Dan itulah isi berita Injil. Keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus yang ditujukan bagi semua orang berdosa. Itulah berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan karena memberitakan Injil seperti itu, maka Rasul Paulus mengalami penderitaan dan kesesakan. Ia dipenjara. Surat Efesus ini, Bapak Ibu Saudara, adalah salah satu surat yang ditulis Paulus saat dia berada di dalam penjara. Namun Paulus meminta agar jemaat Efesus tidak tawar hati melihat penderitaan dan kesesakannya. Karena Rasul Paulus meyakini bahwa penderitaan dan kesesakan yang dialaminya itu adalah demi kemuliaan jemaat Efesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah agar jemaat Efesus mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini mengajak kita menyadari hal yang sangat penting, bahwa karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus bukan hanya ditujukan bagi kelompok atau golongan tertentu saja. Keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus tidak hanya dianugerahkan untuk orang-orang Israel. Keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya ditujukan bagi orang Yahudi saja. Keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus bukan hanya ditujukan bagi orang-orang Kristen saja. Keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus ditujukan bagi
semua orang yang berdosa. Kalau kita mengingat Yohanes 3 ayat 16, jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada orang Yahudi. Bukan disampaikan di situ karena begitu besar kasih Allah kepada orang Israel. Tapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu berarti bahwa tujuan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus adalah untuk dunia dan manusia yang berdosa. Karena keselamatan itu ditujukan kepada semua orang, maka Rasul Paulus diutus berdasarkan kasih karunia Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, agar mereka yang tidak mengenal Allah juga mengalami keselamatan. Berdasarkan hal itu, maka kita diingatkan, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh bersikap eksklusif seperti orang-orang Yahudi. Kita tidak boleh membangun tembok-tembok dan sekat-sekat di antara sesama manusia. Kita tidak boleh menganggap bahwa kita orang Kristen ini domba, orang lain itu kambing. Kita tidak boleh menganggap bahwa kita ini gandum dan orang lain itu ilalang. Kita tidak boleh menganggap bahwa kita ini benar dan orang lain salah. Kita tidak boleh menganggap bahwa kita ini adalah orang yang kudus dan orang lain itu adalah orang yang berdosa. Kita tidak boleh menganggap bahwa kita ini orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang bukan Kristen adalah orang-orang yang tidak diselamatkan, yang dibinasakan Allah. Jangan ada pandangan-pandangan seperti itu dalam diri kita. Kalau kita masih mempunyai pandangan seperti itu, berarti kita masih hidup dalam sikap eksklusif. Dan sikap eksklusif akan memperuncing perbedaan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Banyak sekali terjadi konflik horizontal di antara sesama manusia. Karena apa? Karena setiap orang bersikap eksklusif dan menganggap diri benar. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 3 ini mengajak orang Kristen untuk bersikap inklusif. Kita harus membangun relasi dengan semua orang. Kita harus mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Kita harus menghormati semua orang yang berbeda agama dengan kita. Apa dasarnya bahwa kita harus membangun relasi dengan semua orang? Kita harus mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Apa dasarnya? Dasarnya bahwa Allah mengasihi semua orang. Karena Allah mengasihi semua orang dan ingin agar semua orang menerima anugerah keselamatan. Dan karena itu, Ia mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan di dalam Kristus, tembok-tembok pemisah yang memisahkan antara manusia itu sudah dirobohkan. Di dalam Kristus, Allah mempersatukan manusia tanpa lagi memandang latar belakang budaya, tanpa memandang latar belakang adat istiadat, suku, ras, status sosial. Semua orang mendapat kesempatan untuk menerima keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Atas dasar itulah kita mau membangun interaksi dengan sesama manusia atas dasar kasih
dengan tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan di antara manusia. Kita diutus Allah untuk menyatakan karya keselamatan dan kasih Allah kepada semua orang, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Hendaknya kita menyadari bahwa dampak COVID-19 ini tidak hanya dialami oleh orang-orang Kristen yang menderita penyakit COVID-19, bukan hanya orang-orang Kristen tapi juga orang-orang non-Kristen yang mengalami krisis ekonomi, bukan hanya orang-orang Kristen tapi juga orang-orang non-Kristen. Dan oleh karena itu mari kita menyatakan karya keselamatan dan kasih Allah kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kita mau mengulurkan tangan kita membantu sesama manusia tanpa memandang apakah ia seiman atau tidak seiman dengan kita. Lihatlah sesama kita sebagai manusia yang juga menjadi sasaran Allah untuk mengalami kasih setia Allah, mengalami damai sejahtera Allah, mengalami keselamatan dari Allah. Mari kita terus wujudkan sikap peduli, mengasihi, menghormati. Kita mau menolong orang lain tanpa memandang latar belakang seseorang. Karena sesungguhnya Allah mengasihi semua orang. Jika sikap peduli, mengasihi, menghormati, menghargai, saling menolong itu kita tunjukkan, maka akan terwujud toleransi dalam kehidupan umat manusia. Akan terwujud kehidupan damai sejahtera. Akan terwujud keselamatan di tengah kehidupan masyarakat. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Kristen berarti memuliakan Allah dalam hidupnya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita boleh membangun relasi dan interaksi dengan sesama manusia tanpa pandang bulu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Hendaknya mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami sudah boleh disapa oleh firman-Mu. Biarlah kiranya kami senantiasa menyadari bahwa Allah mengasihi semua orang dan Allah ingin semua orang menerima keselamatan dan hidup kekal melalui Yesus Kristus. Dan karena itu biarlah kiranya kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau kuduskan, Kau sucikan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, kiranya kami juga senantiasa membangun interaksi dengan sesama manusia tanpa pandang bulu. Kami boleh menyatakan kasih Allah, menyatakan kepedulian Allah kepada sesama manusia, sehingga mereka juga mengalami sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan bahkan mereka juga mengalami keselamatan dari Tuhan. Kami mohon ampun jika sebagai orang Kristen kami masih sering bersikap eksklusif. Kami menganggap diri benar dan orang lain salah. Kami menganggap bahwa kami orang yang telah dikuduskan dan orang lain sebagai orang berdosa. Tuhan, ampuni kami. Ampuni jika kami sering membangun tembok-tembok yang menyekat dan memisahkan di antara manusia. Kami memperuncing perbedaan sehingga bisa membangun potensi terjadinya konflik horizontal. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh bersikap eksklusif, bersikap inklusif terhadap sesama kami. Dan biarlah kiranya kami boleh membangun interaksi dengan semua orang. Ya Tuhan, khususnya di tengah pandemi COVID-19, kiranya kami, Engkau panggil, Engkau utus untuk menyatakan kasih setia Allah, kepedulian Allah bagi semua orang, termasuk bagi saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan di seluruh muka bumi, khususnya gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya gereja Tuhan tetap boleh memberitakan Injil, memberitakan tentang rahasia Allah yang pada angkatan-angkatan dahulu tersembunyi dan tidak pernah diberitakan, namun sekarang telah disingkapkan. Dan biarlah kiranya gereja Tuhan terus mewartakan tentang karya penyelamatan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Biarlah kiranya gereja Tuhan tetap boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita tentang keselamatan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang berlaku bagi semua orang yang mau menerima dan mau beriman kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong gereja-Mu di tengah pergumulan dan tantangan, agar tetap terus bersaksi memberitakan Injil Kristus. Kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.
Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode 20 GPIB. Tuhan memberkati unit-unit misioner di lingkup sinodal maupun juga jemaat. Tuhan memberkati rencana persidangan Sinode 21 yang masih harus ditunda karena COVID-19 sampai bulan ataupun tahun depan. Ya Tuhan, tolonglah, biarlah kiranya Tuhan menetapkan waktu yang terbaik. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat GPIB di 26 provinsi di Indonesia. Tuhan memberkati agar kiranya jemaat-jemaat GPIB tetap boleh menjadi saluran berkat. Mereka menyatakan kasih setia Allah dan juga perlindungan Allah serta berkat-berkat Allah dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk GPIB, Jemaat Betania Makassar. Tuhan memberkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di GPIB Jemaat Betania Makassar. Berkati para pendeta yang Tuhan boleh percayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan firman dan sakramen. Berkati pendeta jemaat, pendeta BL Padatu. Tuhan memberkati pendeta-pendeta yang mendukung dalam kegiatan pelayanan. Kami juga mau mendoakan, ya Tuhan, untuk para diaken dan para penatua. Tuhan memberkati Vikaris Andreas Octavianus Sebayang. Tuhan memberkati BPPJ. Tuhan memberkati unit-unit misioner, baik pengurus Pelkat, komisi, dan panitia-panitia yang ada. Tuhan memberkati juga seluruh warga jemaat yang mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan, para pegawai kantor, kostor, dan juga sopir serta petugas security. Tuhan juga memberkati mereka yang mendukung dalam kegiatan pelayanan ibadah, baik organis, pemandu lagu, maupun juga tim multimedia dan IT yang terus setia melayani Tuhan dalam pengambilan gambar untuk ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan di setiap hari Rabu maupun di hari Minggu. Tuhan memberkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di GPIB Jemaat Betania Makassar. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh presbiter bertugas, organis, pemandu lagu, dan juga tim multimedia dan IT yang bertugas dalam ibadah hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020. Tuhan berkati pelayanan mereka semua. Tuhan juga memberkati seluruh warga jemaat Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami doakan Ibu Rene Samahati, Ibu Nonce Muri, Ibu Tuti Rampengan, Pendeta Nyonya JF Tapilatu, Bapak Boni Lisal, Bapak Sonin Dolu, Ibu SR Soplantila, Ibu Yatinan Lohi, Ibu Ita Pulumahuni, Saudari Retsi Gaspers, Ibu Candi, Ibu Rohben, Ibu DS Aridewo, Bapak DS Aridewo, dan Ibu Theodora Lengkong. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau melawat mereka, Tuhan, menyatakan kuasa-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Bagi yang mengalami pergumulan hidup dalam kehidupan keluarga, di tengah pekerjaan maupun juga usaha dan juga di tengah kehidupan masyarakat, Tuhan menolong, memberikan kekuatan iman, dan kiranya mereka tetap mampu untuk melangkah menjalani kehidupan di tengah pergumulan dan tantangan berat. Khususnya bagi warga jemaat-Mu yang di PHK, mereka yang dirumahkan, mereka yang kehilangan pekerjaan,
mereka yang mengalami kerugian dalam bisnis dan usaha, Tuhan tolong selamatkan mereka. Tuhan berkati agar kiranya mereka tetap bertahan, mereka tetap tabah, mereka tetap sabar, mereka tetap kuat dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan. Kami juga mau memohon kiranya mereka juga boleh mendapatkan banyak peluang dan kesempatan untuk mereka boleh kembali bekerja ataupun membangun usaha atau bisnis mereka kembali. Tuhan tolong mereka. Kami juga mau mendoakan bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang memasuki masa usia lanjut, masa pensiun. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Ya Tuhan, kami mau berdoa. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang boleh mengalami sukacita karena mereka mengalami pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Sempurnakan sukacita yang mereka alami. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan akan setiap keluarga. Engkau berkati seluruh keluarga, warga jemaat GPIB Betania Makassar. Kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus untuk keluarga G. Makagiansar, keluarga Ibu Dorceli, keluarga Bapak Bonilisal, keluarga Juni Davian Apono, keluarga Heri Apono, keluarga Ibu Teli Osito, keluarga Ibu Rulina Riupasa, keluarga Martin Wabiser. Tuhan memberkati keluarga-keluarga tersebut. Biarlah kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh aktivitas kerja dan karya yang akan dilaksanakan dan dilakukan oleh warga Jemaat GPIB Betania di sepanjang minggu ke depan. Tuhan memberkatinya. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati agar kiranya bangsa dan negara kami boleh dimerdekakan dari COVID-19 dan diselamatkan dari ancaman krisis ekonomi. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami untuk mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dalam menangani COVID-19 dan mereka juga boleh menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan untuk pemerintah Kota Makassar, berikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga sukacita damai sejahtera boleh dialami oleh masyarakat Kota Makassar. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19, para dokter, para perawat. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk mereka tetap dapat melayani pasien COVID dengan sabar, dengan kuat, teguh, dan tekun. Tuhan memberkati tugas-tugas mereka. Jauhkan mereka dari paparan penyakit COVID-19. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi para relawan, mereka yang mengurus jenazah dan memakamkan jenazah pasien COVID-19. Tuhan memberkati agar kiranya mereka tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Aparat TNI Polri, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya kami sebagai warga masyarakat turut mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan ini kepada Tuhan. Dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan sumber damai sejahtera, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena anugerah keselamatan-Mu, kami telah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut, serta mengalami kehidupan kekal. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang memerdekakan yang kami terima, kami telah memberikan persembahan syukur. Ya Tuhan Allah kami, kuduskan persembahan ini bagi karya pelayanan kesaksian yang dikerjakan gereja-Mu.
agar gereja menyatakan keadilan dan kebenaran, sehingga banyak orang mengalami damai sejahtera-Mu, dan akhirnya memuliakan nama-Mu, kini dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan damai, sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.